Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai saja acara kita supaya lebih cepat lebih baik ya kan. Karena mungkin Bapak Ibu banyak sekali pekerjaan padat di bulan Agustus ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Dalam hal ini diwakili Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Pak Tommy. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 Kabupaten Kota, ataupun yang mewakili. Yang kami hormati teman-teman operator pendidikan anti korupsi di 15 Kabupaten Kota dan Provinsi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat bersilaturahmi kembali dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka kegiatan rapat koordinasi pendataan proses implementasi pendidikan anti korupsi melalui platform pencegahan korupsi tingkat Provinsi Lampung. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa minggu yang lalu kita telah melaksanakan BIMTEK dan tindak lanjutnya. Kemudian hari ini kita akan mengevaluasi sejauh mana pekerjaan kita, yaitu mulai dari pendataan, kemudian sosialisasi terkait dengan pendidikan anti korupsi kepada satuan pendidikan. Memang sesuai komitmen kita bersama dari tindak lanjut dari peraturan kepala daerah yang telah kita tetapkan bersama, baik peraturan gubernur dan peraturan bupati wali kota, kita telah membentuk suatu peraturan terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan. Dan KPK berharap kita Provinsi Lampung untuk bisa menjadi contoh kepada provinsi-provinsi atau satuan pendidikan yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini mohon maaf karena Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tidak bisa hadir pada kesempatan pagi ini karena beliau masih berada di Jakarta, sehingga diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Acara kita singkat, nanti ada arahan dari Bapak Kepala Dinas, dalam hal ini Bapak Sekretaris, terkait dengan persiapan kita dalam menindaklanjuti terkait monitoring implementasi pendidikan anti korupsi di Provinsi Lampung. Kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Pak Tommy, kami persilahkan untuk memberikan arahan dan sambutannya. Baik, terdengar jelas ya Pak Trio ya? Jelas Pak, jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabi pun. Ya pun. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekabupaten Kota Provinsi Lampung, tim teknis PAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, serta tim teknis PAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Provinsi Lampung. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas semua nikmat kesempatan, kesehatan, dan keberkahan. Pada pagi hari ini kita melalui Zoom meeting, kita masih dapat berjumpa dan berdiskusi tentang tindak lanjut implementasi PAK yang sangat antusias disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dari
kepada Dinas Pendidikan dan Provinsi Lampung karena beliau pada kesempatan ini berhalangan, sehingga beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili beliau menyampaikan informasi tentang tindak lanjut kegiatan implementasi PAK kita di Provinsi Lampung. Sebagaimana yang kita telah laksanakan dan kita bersama Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kemarin di akhir bulan Juli, tepatnya tanggal 30 Juli, kita telah melaksanakan rakor. Kebetulan itu Kepala Dinas Pendidikan dan Provinsi Lampung yang memimpin, dan saya mengikuti kegiatan tersebut. Ada kesepakatan dan pemahaman di antara kita bahwa tahapan dalam implementasi PK adalah pembuatan akun. Di dalam rapat tanggal 30 Juli tersebut juga kita sepakati bahwa paling lambat tanggal 10 Agustus itu akun telah dilaksanakan, telah disusun dan disiapkan. Tetapi berdasarkan data yang saya terima sampai dengan hari ini, untuk sama-sama kita Bapak Ibu, baru 6 kabupaten dan kota yang telah menyampaikan capaian pembuatan akun di sekolah masing-masing. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, di Bandar Lampung itu tinggal 15 sekolah lagi Bapak Ibu, capaiannya mencapai 97%. Kemudian Metro itu mencapai 91% dari sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian Kabupaten Pringsewu itu bahkan 98%. Kemudian Kabupaten Lampung Selatan itu 97%. Kabupaten Tulang Bawang Barat 96%. Kabupaten Tulang Bawang 94%. Tetapi itu masih ada 9 kabupaten kota lagi Bapak Ibu yang belum menyampaikan progres penyusunan akun sesuai dengan kesepakatan kita bersama tentang tindak lanjut implementasi PAK di Provinsi Lampung. Sebagaimana kita sama-sama pahami bahwa penyusunan akun, pembuatan akun ini akan menjadi sarana kita untuk mengupload kegiatan PAK kita selama ini. Jadi akun merupakan pintu masuk untuk mengupload kegiatan kita Bapak Ibu. Saya berharap kepada Bapak Ibu yang saya banggakan, di 9 kabupaten kota yang belum menyiapkan laporannya, itu segera menyampaikan kepada kami untuk sama-sama kita diskusikan tentang kendala yang dihadapi. Kepada 6 kabupaten kota yang telah saya sebutkan tadi, yang telah progresnya di atas 94%, itu segera diselesaikan, karena paling lambat di tanggal 31 Agustus atau kisaran sekitar 13 hari lagi Bapak Ibu yang saya banggakan, kegiatan upload telah selesai. Dan kita ketahui juga bahwa semua kegiatan kita terlapor dan termonitor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Saya berharap kegiatan kita terus berkesinambungan, terus dilaksanakan dengan penuh semangat, karena Bapak Ibu bayangkan ada kebanggaan bagi kita sebagai aparatur sipil negara manakala di Indonesia Lampung dapat menjadi contoh bagaimana best practice pelaksanaan implementasi PAK untuk ditiru 34 kabupaten kota lainnya, 34 provinsi lainnya. Jadi tolong kebanggaan kita itu akan menjadi nyata dengan sedikit usaha dari kita sama-sama Bapak Ibu, supaya betul-betul Provinsi Lampung dapat didaulat menjadi provinsi yang melaksanakan implementasi PAK paling cepat dan paling dapat menjadi contoh bagi 34 provinsi lainnya Bapak Ibu. Nanti kita berharap, kita sepakati juga apabila disetujui nanti pada minggu pertama di bulan September 2021, kita akan ada evaluasi lagi tapi sama KPK tentang implementasi PAK yang telah kita laksanakan. Prosesnya seperti kemajuan seperti apa, kemudian kendalanya seperti apa. Sekali lagi, saya berharap kita dapat menjadikan Provinsi Lampung sebagai percontohan implementasi pendidikan anti korupsi yang insya Allah menjadi amal jariah bagi kita Bapak Ibu,
untuk dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah berbuat yang terbaik untuk provinsi dan untuk bangsa. Itu saja mungkin dari saya. Saya berharap nanti akan ada diskusi lebih lanjut antara tim teknis dengan PAK Provinsi Lampung dengan tim teknis PAK Kabupaten Kota Provinsi Lampung agar terjadi komunikasi dan dialog untuk segera terwujudnya capaian implementasi PAK sebagaimana kita harapkan. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Selamat bekerja, tetap jaga kesehatan. Insya Allah semoga kita dapat melalui pandemi COVID ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat beraktivitas seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tommy selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang telah memberikan arahan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat berharap bagi teman-teman kabupaten kota yang terdapat kendala dalam penguploadan dalam pembuatan akun satuan pendidikan di aplikasi Jaga dapat kita diskusikan bersama, baik itu di grup pendidikan anti korupsi yang telah dibentuk oleh KPK itu sendiri ataupun grup grup Provinsi Lampung ya yang terdiri dari Kabid Kadivit atau kepala seksi. Mohon izin Bapak Ibu, saya surat-surat kegiatan ini kami langsung menyampaikan ke kepala bidang karena kebetulan saya punya grup kepala bidang pendidikan dasar seprovinsi Lampung. Baik Bapak Ibu, dari 15 kabupaten kota yang telah memberikan laporan sampai dengan perkembangan hari Sabtu yang lalu, itu sudah 6 kabupaten kota yang sudah mengirimkan progresnya. Mudah-mudahan bisa selesai 100%. Untuk Bandar Lampung sendiri itu sudah, ya semua rata-rata sudah di atas 90 dari 6 kabupaten ini, Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, Lampung Selatan, Tulang Bawang Barat, dan Tulang Bawang. Mungkin perlu kami sampaikan juga kepada Pak Sekretaris bahwa Provinsi Lampung juga cukup banyak untuk sekolahnya mencapai 1.000 sekolah, ya, SMA, SMK, negeri swasta. Jadi juga sudah di atas 90%. Kendala yang terlapor dari 6 kabupaten dan provinsi itu terdapat sekolah-sekolah yang tidak bisa dibuatkan akunnya karena belum masuk di dalam aplikasi KPK, aplikasi Jaga. Mungkin ini disebabkan sekolah-sekolah tersebut sekolah-sekolah baru sehingga dalam aplikasi yang dipakai oleh KPK mungkin masih data pokok pendidikan yang lama, mungkin itu ya, karena dia terintegrasi ke Dapodik, jadi terintegrasi ke Dapodik. Jadi kita terus berkomunikasi Bapak Ibu tim teknis karena memang ini cukup banyak. Saya tahu persis karena yang paling banyak itu Lampung Timur, Lampung Tengah, itu juga hampir 900 sekolah. Jadi perlu kerja keras nih Pak Kadis, kemudian Pak ini Lampung Timur, Pak Kabid, ya. Alhamdulillah di sini hadir Pak Kadis Tulang Bawang Barat, Pak Yoga, PLT Kadis Mas Suji. Ini belum terlapor nih Mas Suji, nggak begitu banyak sekolahnya, mudah-mudahan nggak ada kendala terkait dengan upload data. Kemudian Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga bahwa dalam bulan ini kita menerima 2 surat dari KPK dan sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir tertanggal 4 Agustus bahwa KPK melakukan, jadi KPK sudah melakukan monitoring dan evaluasi dalam bulan ini, baik itu melalui Google Form dan Zoom Meeting. Jadi Google Form itu KPK meminta 1
tiga sekolah SMP sudah kami komunikasikan dengan teman-teman kabupaten kota dengan kepala bidang bahwa kemarin pada tanggal 9 sampai 11 Agustus itu satu SMP dari Tulang Bawang Barat, satu SMP dari Lampung Timur, kemudian satu SMP dari Tanggamus, beserta 3 SMA dan SMK. Jadi 6 sekolah ini sudah melakukan pengisian Google Form tentang survei preliminary study. Kemudian pada tanggal 14 sampai 15 September nanti itu juga diminta 3 sekolah di satuan pendidikan yang mewakili SD, SMP, dan SMA. Untuk SD kami percayakan supaya merata di 15 kabupaten kota. Untuk SD nanti diwakili oleh SD di kota metro. Itu dilakukan wawancara secara online, secara Zoom meeting. Jadi mohon Pak Mardani hadir ya. Dari metro ada? Hadir. Iya. Jadi metro kemarin ditunjuk SD 4 Metro Barat ya. Apa sudah berubah? Mungkin bisa dikonfirmasi Bu, dari kota metro SD mana yang ditunjuk? Belum ya? Kemudian untuk SMP-nya nanti pada tanggal 14 sampai 15 September itu Zoom meeting dari mewakilinya dari satu SMP di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mohon izin Pak Kadis yang akan ditunjuk nanti dari SMP mana Pak Kadis? Dari Tulang Bawang Barat. Suaranya ada ya? Belum keluar Pak Kadis, izin Pak. Suaranya. Baik, mungkin ada kendala teknis ya. Nanti bisa dilanjutkan nanti. Mungkin kita lanjutkan sementara untuk surat kedua. Itu surat kedua pada surat tertanggal 10 Agustus dari surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, dan sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Bidang, langsung SEQ Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Provinsi kami hanya meneruskan saja. Pada tanggal 7 sampai dengan 8 akan dilakukan bimbingan teknis, yaitu terkait dengan kapasitas lanjutan jejaring pendidikan anti korupsi. Jadi di setiap kabupaten kota agar menunjuk satu SD dan satu SMP yang terdiri dari kepala sekolah, kemudian guru, ya, guru pengampu mungkin dari PKN, dan satu orang pengawas sekolah. Jadi satu jenjang SD, kepala sekolah, guru pengampu, dan pengawas sekolah SD. Kemudian setiap kabupaten kota juga menunjuk satu SMP, juga begitu, yaitu kepala sekolah, kemudian guru pengampu beserta pengawas SMP. Jadi nanti pada tanggal 7 sampai 8 itu akan dilakukan BIMTEK terkait dengan kapasitas lanjutan jejaring pendidikan anti korupsi. Kami berharap sesuai dengan surat yang disampaikan oleh KPK agar Bapak Ibu menunjuk satu sekolah di setiap jenjang sesuai dengan kewenangannya. Memang benar-benar sekolah yang memiliki komitmen dan mengajukan diri untuk menjadi percontohan di pembangunan sekolah berbudaya anti korupsi dan integritas. Jadi pada tanggal 7-8 nanti kita sama-sama di setiap jenjang
mengirimkan dua sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan pengawas. Harapan kita setelah nanti BIMTEK ini pelaksanaan implementasi pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar, karena rata-rata di 15 kabupaten kota baru tahun ajaran 2021-2022 ya yang mulai melakukan pendidikan anti korupsi, baik itu sebagai muatan lokal wajib dan insersi. Kemarin kami mendapat informasi dari Pak Kadis Lampung Tengah bahwa Lampung Tengah akan membuat peraturan bupati yang tadinya insersi menjadi muatan lokal. Demikian Pak Kadis ya, sedang dalam proses. Jadi ada perubahan dari insersi ke muatan lokal, karena dari 15 kabupaten kota yang insersi itu 3 kabupaten, ya, Pringsewu, Lampung Tengah, dan Pesawaran. Nah, pada tahun ini Lampung Tengah melakukan muatan lokal. Mungkin ada yang disampaikan Pak Kadis Lampung Tengah? Baik, berkaitan dengan masalah pendataan, jumlah sekolah kita ini ada 949 sekolah. Kemudian yang sudah melaporkan akunnya adalah ada 939 dan yang belum ada 10 sekolah ini yang hampir rata-rata sekolah swasta dan sedang dalam proses. Insya Allah mungkin minggu ini kami akan melaporkan. Memang kemarin Mas Tio belum kami laporkan berkaitan dengan masalah pembuatan akun, dan sudah kita minta, kita sudah mensosialisasikan, kemudian kepala sekolah, operator sudah kita kumpulkan, sudah kita ajari, dan sudah mulai ada penguploadan semua kegiatan yang ada di sekolah. Insya Allah dalam minggu-minggu ini progresnya bisa mencapai 100%. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin dari Lampung Timur, silakan Pak Kabid. Ya, terima kasih. Untuk Kabupaten Lampung Timur ingin saya laporkan bahwa beberapa hari yang lalu kami sudah melaksanakan rapor dengan OPS dan OPK dalam rangka membuat akun satuan pendidikan. Jumlah sekolah di Kabupaten Lampung Timur untuk jenjang SD ada 575, kemudian SMP ada 175. Kemudian yang telah membuat akun 570 untuk jenjang SD dan 166 untuk jenjang SMP. Kemudian sekolah yang belum bisa membuat akun ada 5 sekolah untuk sekolah SD dan ada 11, semuanya itu adalah sekolah baru. Dan ini sudah kami laporkan ke grup untuk mohon tindak lanjut sekolah-sekolah yang belum bisa membuat akun tersebut. Kemudian untuk jumlah presentasi Kabupaten Lampung Timur sudah mencapai 98,13%. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini, dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin dari Kabupaten Tanggamus hadir. Tanggamus nih yang sekolahnya lumayan banyak. Yang sedikit-sedikit ntar terakhir aja. Lampung Tengah sudah, Lampung Timur. Tanggamus hadir nggak? Ini Tanggamus belum hadir. Dari Lampung Barat mungkin sepertinya tadi Bu Lady ya. Dari Lampung Barat hadir. Belum. Dari Lampung Barat, Pak. Oh iya, silakan Lampung Barat. Ya, saya Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat dengan Pak Asep Suganda. Gimana Pak suaranya Pak? Iya, Bagus? terdengar Pak. Oh ya. Mungkin bisa saya laporkan, saya bersama Bu Leti, kasih penilaian dan kurikulum pendidikan dasar bahwa kita untuk sekolah dasar negeri kita itu alhamdulillah sudah
terupload semua atau sudah memiliki akun semua. Hanya saja ada 3 sekolah swasta yang belum bisa masuk di akun karena masih sekolah baru Pak. Dan sudah kita laporkan lewat grup juga. SD itu Pak ya? Yang 3 ya? SD swasta. SD swasta. Kemudian untuk SMP negeri, untuk SMP itu masih juga ada 1, 2, 3, ada 5 sekolah juga yang belum bisa masuk Pak. Ya. Dan itu sudah kita laporkan lewat grup juga Pak. Ya. Dan yang lain sudah alhamdulillah sudah memiliki akun semua. Jadi prinsipnya semua sudah punya akun. Itu Pak Priyo. Siap, terima kasih Pak Sekdin. Selanjutnya mungkin Mas Suji, nih Mas Yoga, monggo. Terima kasih. Iya, assalamualaikum Mas Trio. Assalamualaikum. Untuk Kabupaten Suji Mas, kita jumlah SD 135, sekarang hampir 99% kita sudah punya akun. Kendalanya kita sekolah baru dengan Pak Handoko yang dari KPK untuk dibuatkan akun jaga ID-nya Mas. 135 kemudian, ini SD ya? Iya. Untuk yang SMP, belum berapa Mas? 3. Ya, dan sekolah. Kemudian untuk SMP kita ada 50 yang sudah 38. 11 ini ada 2. Sisanya ini MTS Mas. Jadi kita surat kemarin sudah ke pihak Kemenak untuk minta tolong untuk mereka koordinasi dengan kita lagi untuk kita tagih. 22 sudah terinput, yang 1 belum dikarenakan ketika mau entry data sekolah tersebut tidak terdaftar di Jaga ID. Dan yang SMP itu Metro ada 28, ada 2 yang tidak terdaftar di akun Jaga ID. Yang 1 sekolah ini belum mengumpulkan email dan segala data yang berkaitan dengan akun Jaga ID Pak. Ini lagi dicari juga, operatornya sedang ditanyakan. Nah, jadi Metro ada 3 sekolah yang bisa diinputkan. Dan kemarin itu sudah diberikan laporan ke Pak Rahmat Handoko. Insya Allah beliau akan membantu membuatkan akun untuk Kota Metro, Pak, yang tidak terdaftar pada akun Jaga ID. Ya. Baik, terima kasih Ibu Metro. Oh ya, untuk Metro Ibu, untuk sekolah yang ditunjuk pada tanggal 14-15 untuk monef secara Zoom oleh KPK dari SD mana Bu? SD 1 Metro Pusat, Pak. SD 1 Metro Pusat. Oke, baik Bu. Yang Tulang Bawang Barat SMP-nya yang tugas tunjuk tanggal 14-15 dari SMP mana, Mas? Ya, ini yang kedua ya. Enggak, ini yang kedua, yang kemarin kan pengisian Google Form. Ini yang nanti tanggal 14-15 tuh hanya setiap jenjang hanya 1 sekolah. Jadi untuk SMP kebetulan kita tunjuk Tulang Bawang Barat. SMP-nya mana, Mas? Untuk sementara Mas Trio, nanti kalau ada perubahan kita sampaikan lagi ya. Kalau SMP-nya SMP Negeri 1 SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang? SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat. X-nya kalau sebelumnya itu nomenklatur lama SMP 1 SMP Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Oh iya. Oh, jadi sekarang namanya belakangnya Tulang Bawang Barat semua ya? Semua. Aduh, kalau ke sana nyari SD ini lupa di mana tempatnya. Ya, kita juga masih belajar. Siap. Terima kasih Mas. Ya. Baik, dari Pesawaran, hadir dari Pesawaran? Belum terlapor? Belum ya? Kemudian dari Waikanan belum? Belum terlapor, mungkin nanti setelah ini biasanya Japri Pak Sekdi nanti. Setelah selesai baru Japri. Baik Bapak Ibu, untuk kesimpulannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yang belum itu Waikanan,
kemudian yang kedua pesawaran, yang ketiga, oh udah semua ya, tinggal dua ya, kanan dan pesawaran. Mudah-mudahan siang nanti bisa terlapor untuk kegiatan pembuatan akunnya. Kemudian Bapak Ibu, harapan kita pertama setelah pembuatan akun ini berjalan, rata-rata kita sudah mencapai 90% ya, rata-rata. Kecuali tadi Lampung Utara belum memberikan laporan resmi, hanya petugas operatornya. Setelah ini kita segera melakukan sosialisasi kepada sekolah untuk bagaimana cara penguploadan data-data terkait dengan implementasi PAK di satuan pendidikan. Kemarin di grup itu sudah disampaikan tutorial, tapi harapan kita tutorial itu tidak begitu saja di-share ke satuan pendidikan, karena nanti yang ditakutkan banyak yang tidak diketahui oleh sekolah, justru nanti isinya tidak baik. Harapannya sebelum tutorial itu di-share ke sekolah, kita tim dinas pelajari dulu, kita ajarkan, mungkin tidak bisa tatap muka melalui Zoom meeting, ya kita ajarkan dulu, begini caranya A, B, C, D. Nah, begitu selesai, sekolah silakan mengupload, ini tutorialnya. Jadi Pak Rama Handoko sudah membuat YouTube tutorial. Harapannya nanti kita melakukan sosialisasi itu. Ya, kami pun SMA mungkin dalam minggu ini akan mensosialisasikan ke hampir 1.000 sekolah, mungkin melalui Zoom meeting, tata cara penguploadan. Untuk sekolah-sekolah yang sudah melakukan insersi atau mulok di tahun ajaran ini, yang sudah ada kegiatan-kegiatannya, silakan Bapak Ibu di upload ya. Harapannya akhir Agustus kita sudah ada progres. Nah, KPK sangat berharap Lampung ini menjadi paling banyak mengupload data-data terkait dengan pendidikan anti korupsi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita salurkan, diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik dan sempurna. Mungkin itu saja dari saya. Kalaupun nanti ada yang ingin disampaikan, mungkin ada sebelum kita tutup.